Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama kita bersyukur hari ini bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan. Semoga dengan akses internet yang sudah pulih seperti sedia kala ya. Jadi seminggu yang lalu masih sempat terganggu. Silakan untuk yang kelompok hari ini untuk memaparkan resume atau hasil untuk presentasi hari ini. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 5, Bapak. Ya, silakan. Izin share screen, Bapak. Baik. Wah, cepet, Rek. Bisa dibantu teman satu kelompok mungkin? Apa udah muncul? Ya. Sudah. Boleh langsung dimulai, Bapak? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Profesor Dr. Sunardi MPD, Bapak Edi Wiharjo SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah, belajar, dan pembelajaran. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi teori John Dewey, Scape, dan Brownie. Dengan nama kelompok saya Yulia Julekaniswati dengan NIM 210210101013 dan teman saya Afisa Tita Sabila dengan NIM 2102101011111. Saya Ega Ayu Pramtasari dengan NIM 21021010126. Saya Siti Miftanur Faiza dengan NIM 21021010127. Dan Aisyah Kamil 210810101028. Selanjutnya, submateri yang akan kami bahas, yang pertama teori John Dewey, yang kedua teori Scape, yang ketiga teori Brownie, dan yang keempat kesimpulan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teori John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat. John Dewey dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Ia menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan pada beberapa universitas. Pendidikan harus didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang paling baik belajar apabila berada dalam situasi kehidupan nyata dengan orang lain. Slogan populer dari aliran ini adalah learning by doing, yang artinya belajar sambil melakukan. Learning by doing. Dalam teori dan metode ini, beliau berpendapat bahwa dalam mempelajari sesuatu tidak perlu terlalu banyak mempelajari, karena kita akan menguasai dengan sendirinya apabila kita melakukan gerakan atau perbuatan yang tepat. Selanjutnya, penerapan dalam matematika. Sebagai contoh, ketika seorang siswa SD belajar tentang membaca jam, maka seorang guru dapat memberikan media pembelajaran melalui media jam dinding. Maka di situ guru akan menunjukkan jam, menit, dan detik. Ketika guru menanyakan pukul 13, lebih 50 menit, 34 detik, maka guru akan mempraktekkan bersama siswa untuk siswa melalui jam yang di samping ini. Nih, yaitu jarum pendek menuju ke angka 2, jarum panjang menuju ke angka 10, dan jarum panjang tipis merah menunjukkan ke angka 7. Dari situ menunjukkan bahwa siswa akan belajar menentukan waktu dengan melakukannya secara langsung dengan jam dinding tersebut. Dengan itu, siswa-siswa akan dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang akhirnya
apabila di suatu lingkungan nantinya siswa tersebut atau siswa SD tersebut itu tidak akan mengalami kesulitan. Misalnya saat di rumah seorang ibu menanyakan jam berapa itu, Dek? Maka seorang siswa SD tersebut kan sudah mempunyai keterampilan dari sekolah, itu bisa menjawab pertanyaan dari seorang ibu itu. Selanjutnya, kelebihan dari teori ini yang pertama dapat memandirikan siswa. Dengan mengajak siswa untuk melakukan praktek langsung atau lebih menghadapkan siswa-siswa terhadap sesuatu yang nyata gitu, siswa dapat menghadapi masalah-masalah yang di kehidupan nyata untuk kehidupan nyata selanjutnya. Yang kedua, menjadi individu yang memiliki pemikiran yang terbuka. Yang ketiga, siswa menjadi lebih kritis. Nah, dari pemaparan contoh yang tadi, yang jam itu tadi, pastikan siswa itu akan memunculkan sebuah pertanyaan dari pernyataan guru tersebut. Hal itu akan memunculkan sifat pemikiran kritis siswa. Yang keempat, pemahaman materi dan keterampilan siswa menjadi seimbang. Kenapa kok seimbang? Karena yang disampaikan oleh guru itu bukan hanya teorinya saja, tetapi sambil mempraktekkan juga. Kekurangannya, yang pertama, hanya siswa yang aktif saja yang bisa mengutarakan pendapat, sehingga siswa yang kurang aktif hanya menjadi pendengar tanpa mengutarakan apa yang dibicarakan. Yang kedua, menyamaratakan kemampuan setiap siswa. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu teori Richard-Scham. Richard-Scham adalah seorang ahli dalam bidang matematika dan psikologi, serta sebagai pelopor utama dalam pendidikan matematika yang pertama kali mengintegrasikan disiplin matematika, pendidikan, dan psikologi. Menurut Richard-Scham, dalam Karim dan kawan-kawan tahun 1997, halaman 23-24, anak belajar matematika melalui dua tahap, yaitu konkret dan abstrak. Pada tahap pertama, yaitu tahap konkret, anak memanipulasi benda-benda konkret untuk dapat menghayati ide-ide abstrak. Jadi anak itu menggunakan suatu media atau alat peraga untuk memahami suatu materi. Pengalaman awal berinteraksi dengan benda konkret ini akan membentuk dasar bagi belajar selanjutnya, yaitu pada tahap abstrak atau tahap kedua. Pada tahap abstrak tersebut, anak sudah tidak membutuhkan media atau alat peraga tersebut, karena anak tersebut sudah bisa menyelesaikan bahan itu tanpa menggunakan alat peraga atau media. Contoh pembelajaran konkret memanipulasi benda-benda untuk belajar lebih lanjut. Contoh dalam belajar 2x3 sama dengan 3x2. Siswa dapat menggunakan potongan-potongan karton yang dibentuk persegi. Ini ada contoh, ada 3 potongan karton. Yang pertama itu diberi tulisan angka 3, yang kedua juga diberi tulisan angka 3, dan yang ketiga itu diberi tulisan angka 6. Itu jumlah semuanya 6, jadi yang karton yang ada angka 3 dan 3-nya itu dijumlahkan dan hasilnya nanti akan menjadi 6. Selanjutnya, dalam teori Scham menunjukkan bahwa ada 2 pemahaman. Yang pertama yaitu pemahaman instrumental dan yang kedua pemahaman relasional. Pemahaman instrumental itu belum termasuk pada kategori pemahaman. Sedangkan pemahaman relasional memang benar sudah termasuk pada kategori pemahaman. Dapat dinyatakan sebagai pemahaman relasional jika siswa tersebut dapat menemukan hasil dan menjelaskan bagaimana hasil tersebut dapat ditemukan. Sedangkan dinyatakan sebagai
Pemahaman instrumental jika siswa hanya dapat menemukan hasil namun tidak dapat menjelaskan bagaimana hasil tersebut bisa didapat. Selanjutnya, pemahaman relasional. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama itu lebih mudah disesuaikan untuk menyelesaikan tugas baru. Yang kedua, memiliki skema yang dapat diperluas. Kekurangannya, membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dan pemahaman yang lebih mendalam dalam proses pemahamannya. Implementasinya, contohnya pada pembuktian sin atau cos. Sin sebagai fungsi ganjil dan cos sebagai fungsi genap. Dari sana kita bisa mengetahui bagaimana pembentukan dari f min x sama dengan fx termasuk teori genap. Cos dan fungsi ganjil f min x sama dengan min fx melalui lingkaran yang di dalamnya terdapat segitiga. Dari sana kita mempelajari pemahaman relasional. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pemahaman instrumental. Kelebihan, pemahaman instrumental lebih mudah dipahami, karena tadi kita bisa lebih cepat mengetahui hasil. Terus yang kedua, reward atau penghargaan dapat dengan cepat dan lebih jelas diberikan. Kekurangannya termasuk ke dalam pemahaman jangka pendek. Implementasi, ketika siswa sekedar paham bahwa perbedaan fungsi genap f min x sama dengan fx dan fungsi ganjil f min x sama dengan min fx, itu saja tanpa bisa menjelaskan asal-usul rumusnya, maka itu termasuk pemahaman instrumental. Teori Brownell. William Arthur Brownell adalah salah satu ahli yang memberikan sumbangan pikirannya dalam teori belajar. Beliau merupakan tokoh besar dalam matematika pendidikan di awal abad 20. Brownell mengemukakan belajar matematika harus merupakan belajar pemakna. Dan di sini Brownell beranggapan bahwa dasar dari pembelajaran matematika bukan hanya dari pengulangannya saja, namun juga harus didasarkan pada suatu pengertian. Nah, ini sesuai dengan teori Gestalt, yaitu yang menyatakan bahwa latihan hafal atau drill sangat penting diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang diterapkan sebagai tertanamnya pengertian. Meaning theory atau teori makna yang diperkenalkan oleh Brownell merupakan alternatif dari drill teori. Nah, Brownell mengemukakan dua teori, yaitu teori makna dan teori drill. Teori bermakna memandang matematika adalah suatu sistem dan konsep-konsep yang dapat dimengerti. Dengan demikian, suatu konsep yang disajikan guru harus diberikan dengan pengertian. Artinya semua yang dipelajari siswa harus dipahami dahulu sebelum sampai hafalan atau latihan yang sifatnya mengasah otak atau melatih keterampilan. Lalu teori drill. Teori belajar ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon bisa dicapai oleh siswa dengan latihan berupa ulangan atau menghafal. Menurut hukum ini, belajar akan berhasil apabila respon terhadap stimulus segera diikuti dengan rasa senang. Contohnya saat kita mengerjakan soal dan kita mendapatkan nilai yang bagus atau nilai yang memuaskan, nah kita akan mendapatkan pujian. Nah, itu kita akan merasakan senang atau bangga terhadap diri kita sendiri. Namun, hal ini ditepis oleh Brownell karena dalam belajar orang membutuhkan makna atau pengertian, bukan hanya sekedar respon yang banyak. Next. Selanjutnya adalah aplikasi teori Brownell. Jadi teori belajar Brownell ini didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak itu akan memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajarnya itu secara permanen ataupun secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, contohnya itu seperti ini.
mengenai belajar dengan menghafal. Jadi yang dimaksud secara permanen itu yaitu menghafal. Contohnya adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Sedangkan pembelajaran dengan pengertian, contohnya seperti 15 ditambah 11, di mana dijabarkan terlebih dahulu, yaitu 15 berasal dari 10 ditambah 5, sedangkan 11 berasal dari 10 ditambah 1. Lalu dikelompokkan lagi angkanya yang sama untuk memudahkan kita dalam menghitung. Seperti gambar tersebut, 10 tambah 10 ditambah 5 ditambah 1. Yang menghasilkan 20 ditambah 6 dengan hasil akhir adalah 26. Poin selanjutnya adalah kelemahan perkembangan pembelajaran matematika dalam negeri. Yang pertama, pembelajaran kurang menekankan pada pengertian. Sedangkan yang kedua, kurang adanya kontinuitas, sehingga kurang merangsang anak untuk rasa ingin tahunya. Dan yang terakhir, ditambah lagi dengan masyarakat yang dihadapkan atas kemajuannya teknologi. Next. Jadi, kelebihan dari teori Brownell ini yang pertama adalah anak-anak akan mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan melalui suatu pengulangan. Yang kedua, pengertian siswa akan lebih luas mengenai latihan-latihan yang berulang. Dan yang ketiga, siswa siap menggunakan keterampilannya karena adanya pembiasaan. Sedangkan kekurangan dari teori tersebut adalah siswa itu cenderung belajar secara mekanis dan dapat menyebabkan kebosanan. Seperti yang kita ketahui bahwa apapun hal yang dilakukan secara berulang, secara tidak langsung itu akan menyebabkan suatu kebosanan. Dan yang ketiga, mematikan kreasi siswa, sedangkan yang terakhir menimbulkan verbalisme. Jadi verbalisme ini dapat diartikan tahu akan kata-kata tetapi tidak tahu maknanya atau artinya. Contohnya seperti anak itu tahu bahwa 3 ditambah 6 sama dengan 9. Ternyata tidak tahu bahwa 6 ditambah 3 itu juga menghasilkan angka 9. Nah, penelitian lain itu menunjukkan bahwa penguasaan 3 ditambah 6 sama dengan 9 tidak akan menjamin dikuasainya 13 ditambah 6 sama dengan 19, 23 ditambah 6 sama dengan 29, ataupun 43 ditambah 6 yang akan menghasilkan nilai 49. Next. Jadi, dari beberapa pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa teori pendidikan Dewey itu berpendapat bahwa pendidikan dan pembelajaran adalah proses sosial dan interaktif, dan sekolah itu sendiri adalah lembaga pendidikan. Sedangkan teori Brownell itu berpendapat agar pengajaran aritmatika pada anak lebih menantang kegiatan berpikirnya dari adanya kegiatan mengingat. Sedangkan teori SCAM, dalam proses pembelajarannya, guru matematika harus memfasilitasi siswa agar siswa dapat memiliki pemahaman relasional. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya adalah tanya jawab. Untuk teman-teman yang akan bertanya, silakan raise hand. Baik, untuk yang pertama yaitu Adila. Baik, saya izin bertanya. Pertanyaan ini saya tujukan untuk para penyaji. Dari ketiga teori tersebut, menurut penyaji, ketika nanti para penyaji akan praktek lapangan atau PKL, metode pembelajaran seperti teori dari siapa yang akan kalian gunakan? Dan alasannya? Baik, saya bisa langsung menjawab ya. Boleh, Ega. Menurut kami, teori yang dapat digunakan adalah bisa menggunakan semua teori karena
kita bisa menerapkan masing-masing teori ini dalam pembelajaran. Seperti contohnya teori John Dewey tadi yang mengajarkan tentang learning by doing. Terus teori SCAM tentang yang pemahaman instrumental sama relasional. Dan teori Brownell tadi yang drill teori sama meaning teori. Nah, jadi kita bisa menerapkan secara bersamaan ataupun bergantian agar murid-murid tidak bosan. Dan salah satu teori ini juga menekankan pendidik untuk menjelaskan asal-usul dari masalah atau rumusan dan pengertian-pengertian seperti itu. Apakah jawaban bisa diterima? Dengan waktu yang sesingkat itu, maksudnya kan ketika PKL itu kan waktunya hanya singkat ya, nggak mungkin sebulan atau 2 bulan. Kalau misalkan menggunakan berbagai macam metode seperti itu, apakah bisa benar-benar efektif? Menurut saya sih bisa, karena kan misalnya kita setelah menerangkan sesuatu, nah kita menerangkan pengertiannya terlebih dahulu, lalu murid-murid itu tuh kan menjadi lebih paham, dan mereka bisa mengetahui konsep-konsep dari yang kita jelaskan. Seperti itu. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Puji. Baik, terima kasih. Bisa diperlihatkan slide kekurangan teori John Dewey. Nah, kan itu kekurangannya hanya siswa yang aktif saja yang bisa mengutarakan pendapatnya, sehingga siswa yang kurang aktif hanya menjadi pendengar. Nah, bagaimana cara kalian agar siswa yang kurang aktif itu bisa menjadi aktif begitu? Terima kasih. Baik, boleh izin menjawab ya. Cara kami agar siswa tersebut bisa menjadi aktif, yaitu yang pertama, kami akan melakukan sesi tanya jawab seperti ini. Kayak antara guru dan murid itu saling berinteraksi dan saling menyampaikan tentang materi yang itu gitu. Terus kalau itu yang pertama. Nah, langkah yang kedua yaitu kami akan menunjuk siswa yang misalnya yang nggak aktif itu, misalnya si A. Kamu akan apa kesimpulan yang kamu dapat dari materi ini. Jadi yang kami lakukan yaitu selain tanya jawab yaitu menunjuk siswa itu secara personal. Gitu, Puji. Sehingga dengan itu siswa yang tidak aktif itu akan mendorong dia itu untuk mengutarakan pendapatnya. Gitu. Gimana, Puji? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Afni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya mengenai slide 5 teori John Dewey. Nah, dalam teori ini kan dijelaskan, beliau berpendapat bahwa dalam mempelajari sesuatu tidak perlu terlalu banyak mempelajari karena kita akan menguasai dengan sendirinya. Nah, menurut kalian, apakah hal tersebut itu pasti kebenarannya? Jika kita tidak terlalu banyak mempelajari, kita akan menguasai dengan sendirinya. Karena kan pada saat pandemi seperti ini, kita itu apabila tidak terlalu banyak mempelajari, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang sedikit. Jadi tidak bisa memahami secara luas begitu. Bahkan terkadang kita apabila mempelajari sesuatu secara banyak dan giat, kita bahkan ada yang tidak paham dalam materi tersebut. Menurut kalian bagaimana? Apakah teori ini sudah pasti kebenarannya? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Kalau menurut kami itu pasti kebenarannya. Soalnya yang dipelajarin itu kan nggak semua, hanya salah satu. Nah, sebagai guru tuh kita memberikan arahan agar murid tuh mau mengerjakan apa yang diarahkan. Misal kita disuruh untuk membuat hand sanitizer. Nah, mau tidak mau misal kita menyuruh siswa itu membuat hand sanitizer. Jadi tidak mau itu siswa mempelajari apa yang akan dia buat gitu.
Nah, kalau misal dalam keadaan pandemi gini ya, menurut saya teori ini kurang efektif karena learning by doing ini langsung mempraktikkan gitu. Jadi apa ya? Jadi teori ini cuma dipakai dalam keadaan tertentu gitu, seperti kayak tatap muka gitu atau secara ketemu langsung gitu. Apa? Jadi untuk masa pandemi seperti ini atau pembelajaran secara online via Zoom ini kurang efektif apabila menerapkan teori John Dewey ini, learning by doing. Begitu. Iya. Ya, baik, bisa difahami. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya Mei Dinda. Izin bertanya yang slide 7, kayaknya kekurangan. Ya, tadi menyambung sama yang pertanyaannya Puji kan, yang hanya siswa aktif yang bisa mengutarakan pendapatnya, sehingga yang tidak aktif itu menjadi pendengar. Nah, bagaimana mereka yang tidak aktif itu atau yang lebih banyak diam itu bisa menjadi berpikirnya itu bisa kritis gitu kan? Kalau yang misalnya dia yang aktif di kelas gitu berarti kan dia ada proses untuk berpikir kritis. Kalau misalnya yang lebih ke diam atau jadi pendengar itu mereka bagaimana bisa berpikir kritisnya? Terima kasih. Baik, izin jawab ya. Tadi bagaimana sekarang? Jadi untuk membuat siswa itu yang pendiam itu berpikir kritis, itu kita itu kayak memberikan suatu apa ya, kayak suatu tugas gitu ya, misalnya nih suatu tugas. Nah, di situ kan pasti siswa yang berpikir yang diam itu kan pasti dia itu mencoba untuk berpikir kritis. Wah, bagaimana nih cara mengerjakan soal kayak gini, kayak gitu. Kenapa kok bisa kayak gini? Pasti kan idolanya itu kan akhirnya muncul pemikiran-pemikiran kritis. Nah, dari tugas itu kita itu kayak sebagai guru itu kayak memancing siswa secara personal itu untuk agar bisa berpikir kritis seperti itu. Izin menyela. Ya. Bagaimana apabila siswa tersebut mengerjakan tugasnya itu secara menyontek? Pastikan siswa tersebut tidak berpikir kritis secara sendiri. Itu mendapatkan jawaban dari temannya. Itu bagaimana? Nah, selanjutnya kan saat diberi tugas itu sebagai guru itu nggak cuma-cuma ngumpulkan terus nilai kayak gitu. Tapi itu akhirnya tuh sama kayak yang Puji tadi, itu ditanyai ya Allah, ditanyai secara personal habis ngerjain tugas, terus jawabannya kan kayak gini, terus sama guru itu kayak dites lagi. Gimana kamu menjawab pertanyaan ini, dari mana, asalnya dari mana, kayak gitu. Akhirnya itu kan akan memunculkan sifat kritis dari siswa yang pendiam itu gitu. Meskipun awal-awalnya itu dia itu cuma jawabnya singkat-singkat gitu, itu kan kayak setidaknya itu ada peningkatan dia itu untuk bisa berpikir kritis. Izin menyela ya, mau bertanya, apa kalau seumpama misal apa itu anaknya yang pasif itu dirubah menjadi anak yang aktif supaya bisa lebih berpikir kritis, apakah bisa? Bisa. Kenapa kok bisa? Karena itu kan seorang anak itu tidak apa ya, dia itu berpikir kreatif, berpikir kritis itu karena kita itu memberikan umpan untuk dia. Jadi agar dia itu berpikir kritis, kita itu sebagai guru nantinya itu harus memberikan umpan untuk dia akan berpikir kritis. Contoh umpannya itu seperti kayak tadi memberikan tugas, terus tanya jawab seperti ini, terus ditunjuk secara personal seperti itu. Jadi kita sebagai pendidiknya itu harus kasih umpan dulu gitu, baru nanti mereka bisa aktif. Nah, untuk siswanya itu kan tadi kan dikatakan jika siswanya tidak aktif. Nah, itu solusi dari kami gitu. Nah, kalau siswanya sudah aktif, dia itu kan pasti tanpa disuruh itu langsung saya pak saya ini kayak gitu kan, kayak responnya itu aktif gitu. Begitu Dinda. Ya baik, terima kasih pertanyaan. Sama. Ya.
Selanjutnya, Laila. Baik, saya mau izin bertanya. Kan di zaman sekarang itu ya banyak guru yang memilih mengajarkan siswanya instrumental. Jadi intinya itu penting bisa mengerjakan dan tahu hasilnya. Nah, beberapa alasan guru itu kan biasanya memilih mengajar instrumental itu kan gimana ya, lebih kalau relasional itu kan membutuhkan waktu yang lama. Terus kalau mengajarkan pemahaman relasional itu kan juga membutuhkan beberapa topik yang sulit kan. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang masalah tersebut, di mana guru itu seperti terburu-buru gitu loh, sehingga memakai cara ajar instrumental dan siswa tidak tahu seluk-beluk dari mana jawaban tersebut. Apa bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Saya jawab ya, pembelajaran instrumental itu kurang efektif, karena dalam matematika itu seharusnya guru mengajarkan siswa secara relasional agar siswa dapat memahami materi tersebut dengan baik. Karena pemahaman relasional itu mengajarkan siswa untuk menemukan hasil dan mengetahui hasil itu dapat dari mana gitu. Jadi kalau dalam matematika itu kurang efektif kalau instrumental. Tapi kalau semisal kan biasanya dikejar kayak, oh hari ini tuh harus menyelesaikan bab ini gitu. Nah, kalau menjelaskan pakai relasional itu kan kayak agak lama gitu kan. Nah, itu gimana? Begini, kalau kan itu kita ngomongnya jenjang apa dulu? Jenjang mahasiswa atau yang SD atau gimana? Nah, kalau jenjang mahasiswa itu kan diharapkan mahasiswa itu aktif. Sehingga saat pembelajaran itu bukan bukan gurunya yang menerangkan ini dari ini, melainkan siswanya itu harus mempelajari hari sebelumnya. Akhirnya pas pembelajaran bersama pembelajaran bersama dosen itu kita itu tinggal kayak kayak gini, oh ya benar gitu. Jadinya kalau jenjang di SM mahasiswa itu kita itu yang harus mempelajari terlebih dahulu gitu. Kalau misal di jenjang SD atau SMP atau SMA itu gimana terus? Nah, kalau jenjang SD SMP itu kan kita tuh kan tidak mempelajari secara rinci sampai ke akar-akarnya ya. Paling cuma yang ini kayak gini gitu. Jadi tergantung jenjangnya juga sih gitu. Kalau di mahasiswa kita harus mempelajari terlebih dahulu, dan kalau di SD itu guru itu hanya memberikan intinya doang, intinya aja gitu. Oh, berarti kalau misal SD, SMP, SMA itu lebih kebanyakan pakai yang instrumental itu. Terus kalau mahasiswa pakai yang relasional. Kalau lebih mengedepankan sih itu, tapi bisa memakai kedua-duanya. Gitu. Oh, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, Civa. Terima kasih. Saya mau bertanya untuk slide 15. Yang verbalisme itu slide berapa ya? Oh ya ini. Nah, itu kan disebutkan salah satu kekurangannya itu menimbulkan verbalisme. Nah, pertanyaan saya, jika kalian menggunakan teori Brownie ini dalam pembelajaran matematika, bagaimana cara kalian mengatasi kekurangan verbalisme tersebut? Terima kasih. Izin menjawab. Jadi, kekurangan verbalisme ini itu disebabkan mungkin karena salah satunya yaitu cara pembelajaran menghafal. Seperti contohnya ini, 3 plus 6 sama dengan 9. Jadi siswa tuh hanya taunya itu 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, cara mengatasinya adalah, yang pertama, kita itu bisa menggunakan alat peraga. Seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, contohnya seperti cara mempelajari waktu. Jadi itu kita itu menggunakan alat peraga di mana kita itu menyuruh siswa untuk menunjukkan waktu. Nah, selanjutnya, yaitu caranya yang kedua adalah kita itu harus bisa menjelaskan materinya terlebih dahulu
sebelum pemaparan berikutnya. Jadi itu seperti penerapan meaning theory. Apa bisa dipahami? Berarti kayak diajarkan konsepnya dulu gitu. Ya, jadi kita itu menjelaskan konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, ini diperkenalkan konsepnya terlebih dahulu, baru kita menjelaskan penjabaran berikutnya. Seperti itu. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Andini. Saya ingin menyambung pertanyaan dari Adila tadi. Tadi kan dijelaskan bahwa semua teori itu lebih baik diterapkan apabila kita PKL. Nah, menurut kalian sebagai calon pendidik ini, dari ketiga teori tersebut itu yang paling efektif digunakan di saat masa pandemi ini apa? Soalnya kan di masa pandemi ini materi yang diberikan oleh guru atau dosen kan kadang kurang maksimal, tidak seperti saat pembelajaran offline gitu. Jadi siswa mau tidak mau harus dituntut aktif dan bisa belajar mandiri. Izin menjawab ya? Ya. Menurut kami itu teori Rowell itu, soalnya kan itu kan ada teori drill, yaitu menghafalkan. Jadi dari teori drill itu materinya itu dihafal dulu, terus nanti itu berlanjut ke teori yang makna. Jadi siswa itu belajar habis menghafal itu terus siswa itu belajar terus-menerus agar siswa itu dapat memahami materi yang diberikan tersebut. Berarti menurut kalian itu yang teori yang paling efektif digunakan saat masa pandemi ini hanya teori Brownell ini. Yang kedua teori itu nggak efektif. Tadi kan yang pertama yang teori John Dewey itu kan sudah dijelaskan kalau kurang efektif. Lalu yang teori scam itu kan mungkin juga bisa yang teori scam itu. Jadi siswa itu diajarkan atau diberi pemahaman dalam materi itu untuk dapat menemukan sebuah hasil dan dapat mengetahui bagaimana hasil itu dapat ditemukan. Oh, jadi dapat saya simpulkan apa teori tadi Brownell sama scam itu kayak dikolaborasikan gitu ya buat diajarkan ke siswa. Terus yang teori yang pertama itu nggak diajarkan, nggak perlu gitu. Ya perlu, tapi kan kurang efektif. Soalnya kalau teori yang pertama itu lebih efektif jika diajarkan secara langsung atau tatap muka gitu, bertemu secara langsung gitu. Oh iya. Berarti yang buat pandemi gini yang dua itu kan ya, menurut kalian? Iya. Ya, baik, dapat dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Wahyu Fatin. Baik, saya mau tanya mengenai kekurangan dari teori Brownell. Maaf, bentar, laptopnya cekep. Udah kelihatan lagi? Udah. Yang gimana, Wahyu Fatin, bisa diulangi lagi? Saya mau tanya mengenai kekurangan dari teori Brownell. Teori Brownell. Kekurangan.
Nah, di situ kan disebutkan bahwa teori ini menyebabkan kebosanan dan mematikan kreasi siswa. Jadi kan konsep teori ini kan menghafal dan mengulang. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, izin menjawab ya. Ya. Cara mengatasinya adalah sebisa mungkin kita menjadi pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang lebih nyaman atau lebih menarik. Nah, kan tadi di teori Brownell ada yang teori menghafal. Nah, juga ada meaning teori. Nah, kita juga bisa menggunakan meaning teori untuk menjelaskan konsep-konsep yang dijelaskan di drill teori tersebut. Nah, kita bisa menjelaskan terlebih dahulu untuk memudahkan siswa lebih mengerti dari materi yang kita jelaskan seperti itu. Apa bisa dipahami? Nah, kalau itu yang mematikan kreasi siswa itu, bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu kita bisa memberi, yang seperti dijelaskan jawaban pertanyaan sebelumnya, kita bisa memberikan murid itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, kreasi murid bisa muncul ketika mereka mengerjakan suatu soal, misal mengerjakan soal yang ada rumusnya. Nah, mereka itu bisa memecahkan suatu masalah dan menumbuhkan kreasi mereka dari soal yang kita berikan itu. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Fajrin. Baik, saya akan bertanya mengenai apa tadi? Kelemahan. Mana sih? Kelemahan itu loh perkembangan pendidikan matematika di negeri. Yang mana ya? Bentar. Yang ini bukan? Ya, kan di situ ada ditambah lagi masyarakat dihadapkan pada kemajuan teknologi. Itu kenapa menjadi kelemahan perkembangan pembelajaran matematika di dalam negeri ya? Tolong dijelaskan. Izin menjawab. Nah, di teori Brownell itu kan disebutkan bahwa siswa itu akan memahami suatu pembelajaran jika menggunakan sistem belajar secara terus-menerus. Seperti itu kan, jelaskan. Nah, namun dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini itu, seperti adanya gadget, siswa itu akan lebih senang, contohnya seperti ini, siswa itu akan lebih senang jika dia itu bermain game online. Nah, karena kesenangan dia dengan game online tersebut menyebabkan minat siswa untuk belajar itu menjadi kurang. Itu kan? Ya. Nah, makanya dengan kemajuan teknologi ini, itu dapat menyebabkan pembelajaran siswa itu menjadi berkurang perkembangannya gitu. Apakah bisa dipahami? Iya, lalu mau tanya lagi, gimana caranya agar kelemahan dari kemajuan teknologi ini menjadi kayak salah satu motivasi agar pembelajaran itu lebih maju gitu loh, bukan menjadi penyebabnya melemah. Paham maksudnya? Oh, ini mungkin ya kita itu sebagai calon pendidik itu seperti menciptakan suatu aplikasi di mana aplikasi tersebut itu akan memberikan kenyamanan kepada siswa dalam pembelajaran. Jadi itu intinya itu agar menarik minat siswa untuk belajar, kita itu harus menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman seperti itu. Oh iya. Bisa dipahami? Iya, terima kasih. Izin menyangka boleh nggak? Iya, silakan. Kalau tadi kan solusinya bisa diciptakan aplikasi gitu. Bukannya kalau ada aplikasi seperti itu malah membuat siswa itu tidak berpikir gitu loh, kan udah ada aplikasi, nyari jawaban tinggal di aplikasi gitu. Nggak tanpa berpikir gitu. Maksudnya itu aplikasi pembelajaran kayak apa ya, supaya siswa itu lebih tertarik dalam belajar, bukan aplikasi untuk mendapat jawaban gitu. Jadi aplikasi antar
guru dan murid gitu loh. Oh, Ya, jadi kayak contohnya aplikasi ruang guru gitu ya, bukan kayak aplikasi. Ya. Nah, iya. Ya, Tapi ruang guru bukan aplikasi friendly. Brandly bukan aplikasi deh kayaknya. Oh ya, aplikasi. Ada aplikasinya? Juga, iya ada juga. Jadi, gimana, Pak Jrin? Dapat diterima? Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Alfiatul. Baik, terima kasih. Saya mohon izin bertanya mengenai slide berapa ya tadi? 9 kayaknya. Mengenai teori Richard Scam. Yang ini? Iya, itu. Itu kan dalam teori ini manipulasi benda-benda konkret ya. Nah, itu benda-bendanya itu apakah harus berwujud secara nyata? Bagaimana jika kita dihadapi dalam kondisi misal kita itu mau mengajar di daerah pelosok gitu kan fasilitasnya terbatas tuh. Nah, apakah kita masih bisa menerapkan teori ini? Menurut kalian bagaimana? Masih bisa. Kita bisa memanfaatkan benda yang ada. Misalkan kalau adanya buah ya kita pakai buah, adanya daun kita bisa pakai daun gitu. Oh gitu. Jadi kalau semisal kita hanya mengilustrasikan saja, misal hanya ada sebuah papan tulis dan alat tulis gitu kan, seperti kapur ataupun spidol gitu. Nah, itu kita hanya mengilustrasikannya saja. Benda-benda itu misal tadi dimisalkan berbentuk karton ya. Nah, itu kartonnya digambarkan persegi gitu di dalam papan tulis. Itu apakah kita telah menerapkan teori ini? Itu kalau begitu tidak. Soalnya kan ini kan pakai benda konkret, benda yang nyata. Kalau digambarkan itu kan cuman apa ya? Itu ilustrasi gitu kan, gambar. Iya. Berarti bukan termasuk ya? Iya. Oh gitu. Berarti kalau semisal kondisi Andin yang dipertanyakan Andini tadi daring gitu, berarti kita secara mutlak gitu tidak bisa menerapkan teori ini. Mungkin bisa menerapkan dengan kitanya yang memegang benda konkretnya itu, bukan pakai apa ya kayak pakai PPT gitu. Mungkin itu bukan. Kalau kita langsung memakai benda aslinya itu bisa dinyatakan sebagai ini. Kayak berupa video gitu, mempraktikkan gitu tah? Ya. Itu juga bisa. Berarti masih bisa dong ya? Bisa. Tadi kita menerapkan ketiga teori tadi, meskipun dalam secara daring gitu. Kalau yang teori yang pertama itu kan apa ya, mungkin apa ya, kurang paham lah kalau secara daring itu. Izin menambahkan ya, soalnya yang teori pertama itu kan learning by doing, belajar sambil melakukan. Nah, murid juga disuruh melakukan. Nah, kalau dari seperti ini kan secara online kan kita nggak bisa bertemu langsung, jadinya kalau yang teori pertama tadi kurang efektif seperti itu. Oh ya, berarti bukan ya, tapi bukan secara mutlak tidak bisa dilakukan kan ya? Mungkin nanti ada inovasi lain gitu, bisa kan ya? Ya. Oh ya, ya sudah. Terima kasih atas jawabannya. Ya, selanjutnya Pak Iqlatul. Ya, terima kasih. Bisa ditunjukkan teori yang Johan siapa itu tadi? Dewey. Iya. Nah, ini yang keberapa? Yang ini? Yang di atasnya itu. Bisa Ini? Ya. Nah, itu kan kalau teori Johan Dewey itu kan menekankan pada pembelajaran learning by doing kan. Nah, jadi kalau
Jadi kalau teori dari Johann Dewey itu tidak bisa diterapkan pada pembelajaran kayak sejarah gitu ya? Kan kalau sejarah itu tidak ada. Maksudnya ke materi sejarah gitu. Iya, nggak bisa diterapkan ke materi sejarah ya teori ini berarti ya. Menurut saya, izin bantu jawab ya. Menurut saya masih bisa. Soalnya misal kayak kita habis menjelaskan sejarahnya ini siapa gitu. Terus kayak misal diadakan sebuah teater gitu kan kita masih bisa. Ya, kayak benar. itu Iya. bisa gitu. Menurut saya kayak gitu. Ya kan itu kan belajar dengan melakukan. Nah, materinya itu disampaikan kalau sejarah itu kan gimana cara melakukannya gitu kan. Itu ya dilakukan dengan ilustrasi teater gitu. Misalnya kayak memperingati 17 Agustus gitu kan. Itu kan ilustrasinya kayak IR Soekarno gitu. Itu bisa dipraktekkan gitu. Oh, jadi intinya kalau dari teori Johann Dewey itu dipelajari dulu baru kayak dipraktekkan ke dunia nyata gitu kayak seperti itu tah? Iya. Intinya. Oh iya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Apa sudah pertanyaan dari teman-teman? Sudah. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih 40 menit lagi ya? Nggih, Bapak. Ya. Mungkin bisa dibuka satu termin lagi beberapa pertanyaan. Oke. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya atau kurang paham tentang materi yang kami sajikan, monggo yang mau bertanya, dipersilahkan. Slide-nya ditunjukkan lagi coba. Ya, mungkin ada yang ya. Izin share screen, Bapak. Aduh, mana ya? Kelihatan? Nah. Iya, sudah. Ya. Mungkin dari Fatima Laila ada pertanyaan? Masih belum. Oke. Mau lihat ke bawahnya masih. Oke. Aulia Aziza, apa sudah paham dengan materi yang kami sajikan? Untuk ini ya, Bapak. Untuk teori dari John Dewey, tadi kan keyword-nya, mungkin di close aja Mbak ininya, share screen-nya. Ya, tadi kan kata kunci dari teori John Dewey adalah learning by doing. Anda kan, ini tadi kan sudah mempelajari, kira-kira ya kata kunci learning by doing itu kira-kira ketika anak-anak atau ketika Anda akan menerapkan belajar matematik, paham atau belum? Ini sekarang saya berikan satu contoh. Ketika anak akan mempelajari tentang persegi panjang, nah kalau Anda mikir kalau menerapkan teori belajarnya John Dewey kira-kira kayak apa sih? Bukankah itu menjadi pertanyaan? Di sana kata kuncinya learning by doing. Ya, kalau istilah gampangnya belajar sambil ngelidis. Nah, ngelidisnya itu ya melakukan sesuatu. Nah, kira-kira gimana kalau anak belajar tentang persegi panjang? Doing-nya apa? Lah di situ. Kalau misalnya gini, Anda ditanya, apa sih persegi panjang? Apa persegi panjang? Bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing
sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Kemudian memiliki 4 buah sudut yang semuanya siku-siku. Nah, sekarang dari apa yang Anda sampaikan, ini tadi siapa? Mbak Apni. Kalimat Nggih, itu Prof. tadi bisakah disederhanakan ya, sehingga anak nangkapnya gampang gitu loh ya. Kalau itu tadi kan panjang sekali, toh Iya. susah. Mencari kata kuncinya susah lah ini. Ya. Ayo coba sederhanakan dulu. Apa itu persegi panjang? Mungkin apabila disederhanakan menjadi bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 sisi yang sama panjang, lalu memiliki sudut siku-siku. Seperti Kalau itu, Anda Pak. mulai Prof. misalnya persegi panjang adalah segi 4 yang bla 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 bla. Gampang toh? Dia termasuk segi 4. Iya, bisa. Yang bagaimana? Bolehkah dikatakan langsung sudutnya siku-siku? Loh, sudut-sudutnya siku-siku kan sudah semuanya. Nah, kata Nggih. kuncinya apa? Dia segi 4. Kemudian apa? Sudutnya siku-siku. Siku-siku. Kan sudah kena toh? Iya. Iya. Nah, justru itulah. Nah, sekarang kalau tadi menggunakan teori belajarnya John Dewey, learning by doing, untuk memahamkan siswa menemukan satu konsep atau pengertian persegi panjang, harus bagaimana? Lah inilah arti atau makna menggunakan teori belajar. Khusus ini misalnya punyanya John Dewey. Kira-kira kayak apa? Lah ini. Nah, learning by doing. Menemukan. Ya, tadi katakan apa? Nah, segi panjang adalah segi 4. Loh, berarti apa? Rumputnya segi 4. Terus segi 4 yang khusus. Di mana kekhususannya? Sudut-sudutnya siku-siku. Lah, menemukan itu karena konsepnya learning by doing, belajar sambil ya melakukan sesuatu. Apa yang bisa dilakukan untuk menemukan konsep tadi? Bukankah itu sebenarnya yang Anda pikirkan? Ini satu contoh konsep untuk persegi panjang. Ya apa enggak? Nah, sekarang pikirkan, doing-nya apa sih supaya anak bisa menemukan itu? Kalau nanti salah satu itu sudah bisa, mudah untuk yang segi 4 yang lain. Ya, nah, mengamati apa sih? Tadi kan 4 segi 4, berarti sisinya 4. Kemudian lagi apa? Sudut-sudutnya. Loh, iya kan? Nah, itulah yang harus dilakukan. Doing-nya itu ada di sana. Apa? Apakah mengamati atau menyelidiki dari sisi-sisinya, dari sudut-sudutnya. Nah, sekarang kalau perlu suatu benda, ya mungkin disebut sebagai peraga. Peraganya apa sih yang paling pas? Nah, akhirnya kan seperti itu. Nah, sebenarnya itu loh, menemukan pengertiannya itu sambil ngelidis. Ya, ngelidis dalam arti ngotak-ngatik. Oh iya ini ya, ini sisinya 4. Oh ini ya, mungkin ya pertama bukan ngomong sudut, pojoknya 4 loh. Iya kan, dari istilah biasa, bukan istilah matematik, belum. Ya, mengenal pojok, mengenal tepi. Nah, akhirnya apa sih? Kalau mungkin diberikan gambaran, coba dilihat satu buku disebut sebagai berbentuk persegi panjang. Apa? Lah, ditelusur, nanti baru digambar. Kan yang seperti itu. Nah, itulah learning by doing-nya seperti itu. Dan baru konsep yang lain dan seterusnya. Ya. Kemudian yang apa tadi? Scam. Yang scam tadi. Kemudian ini tadi ada interaksi sosialnya loh ya, John Dewey. Apa maksudnya? Ya belajarnya tadi di samping dalam itu tadi ya, belajar sambil ngelidis itu bersama interaksi sosial kok, bersama teman-temannya. Mungkin Anda juga secara tidak langsung, iya ya, itu kok cara belajarnya kok gitulah. Itulah makna interaksi sosial. Gampangnya niru dari yang lain. Dari niru itu bisa mengembangkan loh. Itulah interaksi sosial. Jadi belajar dari
rekan-rekan atau teman-temannya tadi. Ya, jadi di samping itu tadi ya, ngelitis untuk menemukan sesuatu, loh, coba kalau mungkin Anda ngamati mungkin ada ponakan atau adik atau apa begitu ya, itu kok ngelitis saja sih, maunya apa? Wah, menemukan sesuatu. Nah, kalau sudah seperti itu kan ada sesuatu lah, itulah learning by doing itu maknanya di situ. Sehingga nanti Anda akan memikirkan bagaimana nanti ketika Anda ngajar matematika. Kalau teori, katakan ini tadi teorinya John Dewey ya, itu Anda pakai harus menyediakan apa sih untuk doing-nya. Ya kok enggak? Makanya ya, kalau mungkin Anda mengamati ada kelas itu disebut sebagai kelas matematik, kelas IPA, kelas loh. Karena apa? Ruang kelasnya itu lengkap dengan ya media peragam matematik. Kalau kelas IPA, ya ruang kelasnya itu tempat berisi ya semua peraga, alat dan sebagainya untuk IPA tadi. Kalau mungkin Anda melihat kalau yang di luar negeri itu justru seperti itu. Ya, di sana muridnya, siswanya hanya sekitar 20 begitu, tapi penuh dengan itu tadi. Apa sih? Akhirnya kan mengembangkan tadi learning by doing-nya tadi kan, oh gini loh, nyusun gini, gini dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang pemahaman instrumental dan kemudian pemahaman relasional. Ya, harapannya itu kan pembelajaran itu kan SCAM itu kan sebenarnya kan ahli psikologi dalam belajar matematik. Nah kan seperti itu. Kayak apa sih pada pikirannya anak kan gitu larinya. Nah kemudian pertama mesti dengan instrumental, lah kemudian baru relasionalnya kayak apa. Hampir-hampir mirip ini sebenarnya. Ya, pembentukan konsepnya kayak apa sih yang dilakukan SCAM? Memikirkan itu dari ini tadi psikologinya anak gitu. Ya, membayangkan apalah yang seperti itu. Apa yang sudah dikenal anak-anak larinya yang ke sana. Kemudian kalau yang Brownell tadi lebih ke bermaknanya ya. Jadi nah, sebenarnya dari stimulus respon, tapi dilarikan kan lebih bermaknanya kayak opo sih. Jangan sampai terjebak untuk menghafal. Ya, jangan hanya untuk drill. Tadi kan sudah disampaikan. Seolah itu drill, ya stimulus respon, drill, ya kemudian diarahkan supaya bermakna seperti apalah itu. Ini 3 teori belajar ini tadi memang sedikit ada kemiripan-kemiripan, juga ada perbedaan-perbedaan. Penekannya sendiri-sendiri. Oke, jadi itu barangkali untuk penegasannya ya, learning by doing. Anda pikirkan, ya, kalau perlu jangan diberitahu dulu, ini namanya gini, enggak. Usahakan anak-anak menemukan. Satu contoh ya, kalau mungkin supaya belajar bermakna, apa sih layang-layang? Ya, kalau anak disediakan ya, layangan bahasa Jawa ya, layang-layang kan yang dimainkan itu. Kemudian kalau melihat ketika ada orang main layangan bahasa Jawa, tapi di situ kan miring-miring ya. Kalau miring-miring kemudian ditambah mana supaya imbang. Nah, makna supaya imbang itu ada di mana sih? Nah, misalnya seperti itu. Di sana ada tulang-tulangnya ya. Tulangnya Anda nyebutnya nanti pada gambar menjadi diagonal. Kayak apa sih karakteristiknya? Nah itu akan dipakai untuk, itu learning by doing-nya juga ada. Nanti akan bermaknanya juga ada. Untuk menemukan hubungan antar diagonalnya. Ya kan? Kalau itu tadi, kalau bahasa Jawa ragangannya ya, kerangkanya dari layangan tadi, kalau misalnya tulangannya itu enggak tegak lurus dibuat miring, apa yang akan terjadi? Kalau yang satu panjang sebelah, ya misalnya apa yang terjadi dan sebagainya. Ya, konsep layangan yang menjadi di matematik layang-layang itu bisa dilihat itu tadi. Ya, bermaknanya tadi dalam proses menjadi itu tadi yang apa tadi relasionalnya itu. Nah, ke sana relasional itu mengaitkan antara apa sih diagonal satu dengan yang lain. Mungkin sisi yang satu dengan sisi yang lain.
mungkin sudut yang satu dengan sudut yang lain. Nah, disitulah akhirnya terjadi belajar bermaknanya. Ya, tidak akan menghafal. Dengan proses ya melalui itu tadi akan menemukan sendiri. Nah, itulah akhirnya terjadi satu belajar. Mungkin itu. Silakan. Mungkin Pak Edi memunculkan satu permasalahan bisa didiskusikan oleh ini mahasiswa. Monggo silakan. Oke, terima kasih Prof. Nardi. Sangat menarik paparannya tadi. Jadi disesuaikan dengan konteks belajar sambil nelitis tadi ya. Jadi kayak bahasa Inggrisnya sih learning by doing ya. Kemudian tadi belajar bermakna tadi ya, menggunakan media layangan ya. Sedikit informasi Prof. Jadi kalau di tempat saya dulu masih kecil, kebetulan tetangga saya banyak orang Madura, itu layangan itu ternyata mengandung konsep peribahasa dalam konteks bahasa. Jadi dalam bahasa Madura itu jangan artinya elah. Jadi elah jangan gitu ya. Jangan, intinya jangan gitu ya. Kenapa? Karena dulu kalau kita main layangan itu di sawah, kemudian di lapangan ada orang menjemur tembakau biasanya itu diterak ya diinjak-injak ya. Makanya katanya elah jangan gitu. Baik, tadi ada pertanyaan tentang sebaiknya teori belajar mana yang lebih tepat digunakan ketika melaksanakan praktek ngajar ya. Tadi ada yang bertanya seperti itu ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau ditanya, saya mau pakai ini gitu. Lebih cenderung ke yang mana dari beberapa teori yang sudah pernah kita bahas mulai dari yang pertama? John Dewey. Gimana? Izin menjawab ya Pak dosen. Ya, silakan. Itu John Dewey apa yang bacanya? Yang Dewey. Tadi ya. Oke, alasannya? Karena di situ kita itu belajar sambil melakukan. Jadi kalau PKL itu kan lebih ke prakteknya ya Pak. Itu penerapan dari doing-nya. Gitu. Oke. Ya, jadi kembali lagi ketika Anda praktek nanti ya. Sekarang semester 5 ya? 5 atau 3? Semester pertama. Oh, semester 1, 2021 ya. Jadi beberapa semester kemudian nanti ketika akan melakukan praktek, jadi kenapa di semester awal ini Anda diberikan sekian banyak teori? Ya, supaya Anda bisa paham teori-teori ini dikemukakan oleh sejumlah ahli, ya, punya kelebihan, tapi juga beberapa di antaranya punya kekurangan. Pasti ya, jadi ada kelebihan kekurangan. Nah, tidak bisa kita mengatakan si A lebih teori A lebih baik dari teori B, ya. Kenapa? Karena itu tadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, tinggal Anda ketika praktik mengajar nanti menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ya. Jadi sangat bergantung pada kondisi yang ada di lapangan. Saya punya cerita ketika menjadi dosen pembimbing lapangan mahasiswa praktik ya. Waktu itu dia memilih untuk menerapkan di SMP 6 ya, salah satu sekolah ya, mitra dari FKIP. Di situ salah seorang mahasiswa yang saya bimbing memilih untuk menerapkan pembelajaran cooperative learning ya. Tetapi kalau kita melihat sejarah ya, cooperative learning di luar negeri itu kan kelasnya kelas kecil ya, artinya jumlah siswanya itu tidak begitu banyak. Anda lihat satu kelas mungkin hanya terisi 15 orang, 15 siswa, kemudian di situ ada
biasanya lebih dari satu guru, ada 2 guru. Sehingga ketika mengelompokkan, kooperatif itu kan apa namanya, ya berkelompok ya. Itu kemudian setting bangkunya juga lebih mudah gitu ya, mobile bisa dibentuk gitu ya. Sementara kalau di kelas-kelas kita itu kan kelasnya kelas besar, 30 siswa, sehingga akan sangat sulit ya. Jadi saya melihat mahasiswa saya itu kesulitan. Jadi yang pertama, saya masuk di ruangan itu, siswa itu kan belum terkelompok karena dia masih pembelajaran materi sebelumnya. Kemudian baru dikelompokkan. Nah, cara mengelompokkannya gimana? Kalau misalkan 2 atau 4. Kalau 2 kan tinggal duduk berhadapan-hadapan. Tapi ketika 4, maka setting bangkunya gimana? Harus dibalik. Jadi sangat bergantung kepada situasi ya. Banyak faktor yang bisa Anda pertimbangkan ketika memilih salah satu teori ya yang akan diterapkan. Kemudian tadi pertanyaannya tentang tadi yang dimaksud ada salah seorang yang bertanya Lailatul ya. Jadi tadi menanyakan tentang pembelajaran instrumental atau relasional. Dijawab oleh kelompok tadi, itu yang benar pemahaman atau pembelajaran? Coba dicek kembali. Yang kami sampaikan tadi pemahaman, Bapak. Pemahaman, ya. Tapi dijawab, Pak. Ya, jadi itu pemahaman ya, bukan pembelajaran ya. Jadi bedanya tadi, kalau instrumental itu apa, relasional itu apa. Jadi pemahaman ya, bukan pembelajaran ya. Kemudian tadi oke ya, saya sedikit komentari dari awal tadi ya. Beberapa ini coba tadi yang pertama kali mempresentasikan Afisa ya. Iya, Bapak. Afisa, boleh saya tahu NIM-nya berapa, Mbak? 011. Berarti saya nulisnya, kalau kita tulis gimana? Saya nulisnya berapa? Kalau 011. Oh, 011. Ya. Kalau mahasiswa bukan matematika, bolehlah. Misalkan nomor HP-nya berapa? 081 sekian-sekian. Kosong. Kalau kosong berarti kan nggak usah ditulis ya. Beda ya, kalau matematika jangan sampai terjadi. Beda ya. Nanti kalau himpunan yang isinya 0 itu himpunan apa namanya? Ada himpunan yang isinya 0. Satunya lagi himpunan yang nggak punya anggota. Mana yang himpunan kosong? Yang nggak punya anggota, Bapak. Nggak punya anggota. Iya. Kalau yang punya anggota meskipun 0 ya ada anggotanya ya. Oke, ya tadi di slide 16 nggak usah dibuka mungkin, tapi coba dibacakan. Kelebihan dan kekurangan itu, Bapak. Iya, sepertinya, atau boleh ditampilkan lagi supaya bisa kelihatan ya. Bentar, ketutupan. atau berapa tadi ya? Boleh ke atas satu? Ya, saya salah mencatat tadi. Tapi intinya gini tadi ya. Beberapa kali saya temukan Anda menuliskan praktek ya.
pakai huruf E. Ya. Kalau yang benar menggunakan huruf E atau huruf I? Huruf I. Ya, bisa dicek di slide berapa gitu ya. Saya tadi mencatat di slide 16, tapi kok nggak ada ya. Jadi yang benar itu adalah huruf I ya. Kenapa? Karena praktik itu dilanjutkan dengan kalau misalkan ada kegiatannya namanya praktikum ya, bukan praktekum ya, praktikum. Kecuali kalau misalkan beli obat di mana? Apotek. Apotek pakai huruf E. Kenapa? Karena profesi orang yang melayani pembelian obat itu atau yang menyarankan obat itu adalah seorang apoteker. Bukan apoteker, bukan ya, tapi apoteker. Sering disalah pemakaian. Kalau praktik ditulis praktek, apotek ditulis apotik ya, kebolak-balik ya. Oke, kemudian ini saya tertarik dengan yang slide 15 itu tadi. Setelah Anda membahas sejumlah teori tiga teori itu, Anda menuliskan kelemahan perkembangan pembelajaran matematika dalam negeri. Ini Anda peroleh dari mana? Ada 3 yang Anda sebutkan. Pembelajaran kurang menekankan pada pengertian, kurang adanya kontinuitas, kurang merangsang anak untuk ingin tahu, ditambah lagi masyarakat dihadapkan pada kemajuan teknologi. Tadi sempat dikritisi, kemajuan teknologi kok justru dikatakan sebagai kelemahan gitu ya. Anda peroleh dari mana? Menyimpulkan sendiri atau gimana? Izin menjawab ya Pak. Silakan. Sepertinya dari internet kayaknya Pak. Untuk lebih pastinya lupa. Jadi gini ya, bukan masalah konteksnya kita kan belajar 3 teori tadi ya. Ya bahasannya fokus ke yang itu. Ini lagi ya, jadi ini semacam kritik buat mahasiswa ya. Jadi Anda kebetulan masih semester 1. Nah, ketika Anda sudah hampir lulus ya pada semester 7 gitu ya, biasanya mahasiswa itu mengajukan proposal penelitian, skripsi ya. Nah, di bab 1 itu biasanya mereka mengatakan, jadi mereka pada intinya akan menyampaikan sesuatu tentang keunggulan dari kadang metode pembelajaran, kadang strategi pembelajaran yang akan dia terapkan. Maka di bab 1 dia mengatakan begini, pembelajaran di sekolah masih kebanyakan menggunakan metode ceramah. Ya. Kemudian banyak menggunakan kapur dan chalk, ya, CHALK, and talk. Talk itu ngomong ya, lebih banyak menggunakan itu. Nah, saya sempat diskusi dengan guru ya. Dan mungkin kalau kita amati di lapangan, kita turun ke sekolah, sudah tidak seperti itu lagi kondisinya. Ya. Jadi kalau itu disampaikan ke sekolah, ya banyak guru yang tersinggung juga. Loh, saya sudah nggak terlalu banyak menggunakan ceramah, saya juga sudah menggunakan media pembelajaran, baik itu yang berbasis teknologi maupun yang tidak, yang PowerPoint gitu ya, atau yang lain gitu ya. Jadi hati-hati, intinya begini, hati-hati ketika menyampaikan sebuah pernyataan, ya, apalagi disampaikan di perkuliahan seperti ini ya. Kenapa itu tadi? Jadi Anda harus punya pijakan. Satu contoh misalkan begini, kalau mengatakan kualitas pembelajaran matematika di Indonesia masih rendah misalkan, Anda boleh misalkan mengutip nilai, kalau dulu ada nilai ujian nasional gitu ya, itu dikutip. Itu masih ada data ya. Jadi sekali lagi ketika menyampaikan itu, sampaikan data, ungkapkan data.
bukan opini. Jadi kalau opini itu pendapat pribadi pendapat pribadi. Jadi menurut saya guru masih banyak menggunakan metode ceramah gitu ya. Jadi seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Cukup semua sudah ya. Oh ya, tadi ada pertanyaan dari Alfiatul ya, sedikit ya. Jadi Alfiatul mengatakan gimana kalau misalkan redaksinya gimana tadi? Alfiatul ada? Iya, Bapak. Semisal kita itu mengajar di daerah yang pelosok, jadi iya. fasilitas terbatas. Iya, semisal hanya ada papan tulis gitu, dan mengajarnya di lapangan terbuka, semisal gitu, Pak. Apakah masih bisa menerapkan teori scan tadi? Ya, jadi ada teori dua pernah dengar CTL atau RMA. CTL itu singkatan dari Contextual Teaching and Learning. Kalau RMA itu adalah Realistic Mathematics Education. Pernah dengar? Atau barusan aja dengar? Ya, CTL atau RMA. Jadi CTL itu kalau ceritanya berawal dari ahli-ahli yang ada di Amerika. Kalau RMA itu dari Belanda ya. Intinya begini ya. Jadi kalau bisa ya, itu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran itu berelasi. Atau bahasa Inggrisnya apa? Relate ya, berelasi dengan kehidupan keseharian dari siswa. Satu contoh misalkan begini ya. Kereta api itu hanya ada di mana? Di Jawa ya. Sumatera ada? Ada ya. Nah, kalau misalkan kita bercerita tentang kereta api, baik itu materi atau soal gitu ya, bagi anak yang di daerah Bali atau di daerah Kalimantan atau di daerah Papua gitu ya, mereka akan susah membayangkan kereta itu seperti apa. Kenapa? Karena mereka secara visual tidak pernah melihat secara langsung kereta api. Ya. Jadi sesuaikan dengan kontekstual itu sesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing ya. Itu pernah cerita juga kan, ada 7 orang buta melihat dalam tanda petik melihat seekor gajah. Ya, sehingga kesimpulan mereka itu berbeda-beda. Kenapa? Karena yang dipegang itu bagian-bagian tertentu dari gajah itu yang berbeda-beda. Ada yang memegang ekornya. Dia mengatakan bahwa gajah itu adalah hewan yang berbentuk seperti panjang gitu ya. Kemudian ada juga yang memegang telinganya gitu ya. Atau bagian-bagian yang lain ya. Jadi itu tadi. Jadi kaitkan dengan konteks yang kedaerahan. Jadi ketika Anda mungkin mengikuti kegiatan kemanusiaan, misalkan mengajar di suatu daerah terpencil di mana di situ tidak ada perangkat teknologi yang memadai, ya gunakan apa yang ada di situ ya. Sesuaikan dengan misalkan alat komunikasi kalau di daerah terpencil itu bukan HP tetapi menggunakan kentongan. Jadi kentongan itu punya makna berbeda-beda. Jadi kentongannya misalkan dipukul sekali gitu ya, itu menandakan apa? Menandakan kalau misalkan ada terjadi kebakaran, terjadi pencurian, itu ada maknanya masing-masing. Jadi gunakan ketika Anda berada di suatu tempat yang terpencil, gunakan yang ada di daerah itu. Ya. Mungkin itu ya. Oke, Bapak. Terima kasih. Permisi, Bapak. 349 ya. Oke. Kurang 11 menit ya. Gimana, Prof. Nardi? Cukup?
Cukup mungkin ya. Jadi kita sudah banyak belajar tadi. Kalau misalkan disimpulkan tadi, bisa menyimpulkan dalam satu kalimat mungkin, atau 3 kalimat ya masing-masing teori belajar. Silakan disampaikan kelompok penyaji. Pertama dari teori belajar John Dewey ya, kemudian Scham dan Brownell. Silakan. Boleh 1 orang, boleh 3 orang menyimpulkannya. Kesimpulan dari materi ini yaitu teori pendidikan Dewey yaitu teori yang mengedepankan tentang belajar sambil melakukan. Sedangkan teori Brownell itu berpendapat tentang pemahaman instrumental dan rasional. Sedangkan teori Scham kebalik mungkin ya. Kebalik Yulia. Iya dah. Balik. Scham yang pemahaman ya. Oke. Ya, diulang. Yang Scham. Yang Scham itu tentang pemahaman instrumental dan rasional. Terakhir tentang Brownell itu yang Brownell itu lebih menekankan meaning teori sama drill teori. Seperti itu, Bapak. Pembelajaran bermakna ya. Iya. Baik, Pak, cukup. Sebentar. Pak, izin berbicara. Itu mohon maaf sebelumnya, Pak. Kemarin itu kan kita sudah mengumpulkan PPT-nya tepat waktu, tugas yang dulu. Namun pada saat akan mempersiapkan presentasi itu terjadi penambahan atau enggak revisi PPT gitu, Pak. Jadi tadi malam saya mengumpulkan PPT ulang, tapi tulisannya terlambat ya, Bapak. Ya, nggak apa-apa. Atau gini, nanti ya saya sediakan slot khusus untuk revisi ya, biar nggak numpuk dengan yang awal ya. Yang sudah revisi nggak apa-apa ya. Untuk yang berikutnya kalau mau revisi, saya tambahkan slot pengumpulan yang baru ya. Makasih Bapak. Ya, terima kasih banyak Prof. Nardi dan mahasiswa. Iya, saya baru ingat ini semester 1 ternyata ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dalam kegiatan perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa kita diskusikan hari ini bermanfaat ya bagi kita semuanya ya ke depan ketika Anda menjadi mahasiswa maupun nanti ketika menjadi guru ya. Amin ya. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan Anda. Prof. Nadi mungkin mau menambahkan sesuatu. Udah, Pak, cukup, monggo. Oke, terima kasih. Ya, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak. Prof.